Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini kembali disorot. Pihak keluarga menuntut polisi membuka penyidikan resmi atas sejumlah temuan yang dinilai janggal. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Ke informasi lain, pemirsa, dua bocah laki-laki datangi Pos Damkar Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengembalikan ponsel yang mereka temukan. Meski sudah malam, keduanya ini memberanikan diri hingga akhirnya dipertemukan dengan pemilik ponsel. Dua bocah menemukan ponsel usai bermain sepak bola di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Meski hari sudah malam, langsung berinisiatif untuk mendatangi pos pemadam kebakaran sektor Lubang Buaya. Mereka meminta tolong petugas untuk mengembalikan ponsel tersebut ke pemiliknya. Petugas damkar yang berada di pos kemudian menghubungi pemilik ponsel. Dan setelah kurang lebih setengah jam, pemilik ponsel tersebut akhirnya tiba di pos damkar. Ia dipertemukan dengan dua anak laki-laki tersebut dan ponsel pun kembali ke pemiliknya. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, belasan pasangan bukan suami istri terjaring razia di sejumlah hotel dan penginapan melati di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan petugas ini menemukan pria dan wanita yang masih berstatus pelajar sedang berduaan di dalam kamar. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI melakukan razia di sejumlah hotel melati di sepanjang ruas Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas memeriksa satu persatu kamar hotel dan penginapan. Dan ditemukan beberapa kamar yang diduga PSK tengah melayani pria hidung belang. Ironisnya, di salah satu kamar seorang pria parubaya ditemukan bersama dua wanita yang diduga sebagai PSK. Tidak hanya itu, petugas juga merazia hotel melati di kawasan Kelurahan Lantora. Hasilnya, sejumlah pasangan muda-mudi yang masih berstatus mahasiswa dan pelajar kedapatan berduaan di dalam kamar hotel. Dalam razia, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Sementara 12 pasangan bukan suami istri yang terjaring razia langsung diamankan. 12 pasang yang kita bisa amankan malam ini, diambil semua identitasnya, dan beberapa terdiri dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum dari beberapa hotel atau penginapan. Seluruh pasangan digiring ke kantor Satpol PP untuk didata. Sebagian dipulangkan ke keluarga, sementara lainnya diserahkan ke dinas sosial karena merupakan pekerja seks komersial dari luar daerah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.
Pemirsa, tanah perbukitan longsor di Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Longsor akibatkan 2 rumah warga hancur serta akses jalan terputus. Ayuh. Allah. Ayuh, ummah habis. Pontong. Inilah detik-detik tanah longsor melanda daerah Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat pagi. 2 rumah yang ada di pinggir jalan dihantam tanah longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena pagi sekitar pukul 6.30 warga sudah berada di luar rumah. Namun longsor tersebut menutupi badan jalan dan saluran irigasi utama Bendungan Anai. Belasan rumah yang berada di sekitar lokasi sudah dikosongkan karena dikhawatirkan longsor susulan. Pasalnya curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih tinggi. Tandanya dulu longsor sedikit, baru besar lagi. Ya. Orang udah ngungsi. Iya. Memang nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Ini- Total. Iya. Total. Selain merusak 2 rumah, tanah longsor juga menyebabkan akses jalan ke Sikayan, Asam Pulau dan PLTA terputus total. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu, 7 orang korban ditemukan meninggal dunia usai tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkretnya. Nah, warga yang terdampak hari ini kami masih kumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana. Diduga masih ada puluhan korban hilang. Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.